Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemirsa Robbani TV yang dimuliakan Allah Ta'ala. Tidak henti-hentinya kita mengaturkan rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala karena memang Allah juga tidak pernah berhenti memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Di kesempatan kali ini kita begitu banyak mendapatkan nikmat dari Allah Ta'ala. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat dan nikmat-nikmat yang lainnya. Yang banyak sekali kalau kita mau menghitung tidak bisa kita hitung betapa banyak nikmat yang diberikan kepada kita. Baik ta'udu nikmatullahi la tuhsuha. Kalau kalian akan menghitung nikmatnya Allah, maka nikmat itu tidak akan bisa dihitung. Baiklah para pemirsa, dengan banyaknya nikmat dari Allah Ta'ala tentunya kita harus bersyukur ya. Kita harus bersyukur, kita manfaatkan nikmat itu untuk semakin menambah kebaikan, semakin menambah ketaatan kepada Allah Ta'ala. Dan termasuk kebaikan yang bisa kita raih ya saat ini kita sama-sama belajar tentang bahasa Arab. Karena ini bahasa Arab adalah sumber kebaikan untuk kita semuanya. Nah, dan alhamdulillah kita insya Allah akan kembali melanjutkannya pelajaran kita dari kitab Ushul Al-Arabiyah li Ghairi Natiqin Biha karya Dr. F. Abdul Rahim rahimahullah terbitan dari Islamic University of Madinah. Nah, dan alhamdulillah kita sudah sampai di kitab jilid yang kedua dan kita sekarang insya Allah akan melanjutkan kepada pelajaran ke-28 latihan yang ke-10. Nah, untuk itu silakan bisa dibuka bukunya ya, jilid kedua halaman 200 ya, jilid kedua halaman 200. Nah, baik, di latihan ke-10 ini kita mendapati apa yang disampaikan mu'alif di sana. Beliau menyampaikan ta'ammal ma yali, ya, renungkan apa yang berikut ini. Nah, di sini kita mendapati ada kata nasiya yansa. Ya, maknanya ya lupa ya, dia lupa. Kemudian dengan ambil jazm jadi lam yansa. Jadi mudhari'nya ini kan nasya madhi, yansanya mudhari', lam yansa dengan jazmnya. Yaitu menjadi lam yansa. Dan kemudian untuk amarnya menjadi insa. Ya, lalu kemudian dari kata khosya, yakhsha, yang mananya khosya itu takut atau khawatir ya. Kemudian yakhsha, menurut mudhari'nya lam yakhsha, tidak takut ya, ikhsha, takutlah. Baqiya ya tetap ya, tetap atau ya. Kemudian ya beko ya, atau jika bermakna tetap ya bisa bermakna tetap, bisa bermakna sisa gitu ya. Nah, ya beko. Lalu kemudian ini mudhari'nya ini majzumnya ya, mudhari' ini mudhari' marfu'nya, ini mudhari' majzum ya. Lam ya beko. Ya, di sini dengan adanya ambil jazm maka hilanglah ini apa namanya huruf ilahnya, jadilah yabqa. Lalu amarnya menjadi ibqa. Baiklah para pemirsa, dari contoh-contoh yang disampaikan mu'alif di sini, ya kita bisa melihat ini adalah bentuk ketiga ya dari kelompok-kelompok fi'il mu'tallam. Ya, yang mana dulu sudah kita sampaikan dan sudah kita singgung ya di awal di halaman 195 ya. Saya buka bukunya halaman 195. Nah, di sana di latihan kedua ya, di pelajaran 28 ini kita sudah mendapatkan di sana ada dua kelompok ya, dua kelompok fi'il mu'tallam. Jadi ini kawa yaku, ini mu'tallam dengan waw. Afan, kawa yakwi ya atau masa yamsi ini fi'il mu'tallam dengan ya dengan ya di sini ya, yamsi ya, yakwi ya dengan ya di sini. Lalu kemudian kelompok yang kedua adalah dengan da'a yada'u, syaka yasku. Ini adalah mu'tallamnya dengan waw ya, dengan waw. Nah, sekarang yang kita pelajari dari 10 ini mu'tallamnya adalah dengan alif ya, yansa. Kemudian yakhsha, yabqa dengan alif ya. Di sini tulis alifnya alif maksurah ya. Atau alif bengkong seperti ini, bukan alif yang tegak. Nah, ini termasuk kelompok yang ketiga. Nah, di kelompok yang ketiga ini kenapa dibedakan oleh mu'alif? Barangkali mungkin salah satu di antara sebabnya dibentuk fi'il madhinya yang berbeda ya, berbeda nih. Kalau tadi di halaman 195 bisa kita lihat di sana ya. Ya. Nah, di sini
Kita lihat fi'il madinya. Fi'il madinya di sini ya sama fathah semua ya. Kawa, masya, jaro, roma, ya, baka, da'a, syaka, tala, ya, maha, afa. Di sini kan fathah semua untuk fi'il madinya. Sehingga ini dibahas lebih dahulu. Adapun yang sekarang dengan 10 ini berbeda fi'il madinya, ya, berbeda. Yang mana kita dapati di sini adalah nasia, bukan nasaya, ya, bukan. Tapi ini nasia, khosia, bakia. Nah, ini diantara bedanya ya, mengapa ini harus di pembahasan tersendiri. Adapun untuk pembentukan dari ininya apa fi'il mudhari'nya sama ya, yansa, yakhsha, yabqa ya, dengan mencantumkan aslinya kan yansayu kan ya. Karena ini marfu ya. Fi'il mudhari' marfu'nya yansayu menjadi yansa ya, yakhsha atau yabqa ya gitu ya. Nah, ini hasilnya kan ini berarti domah harusnya karena marfu. Adapun ketika dia majzum dengan kemasukan amil jazmnya seperti lam misalkan, maka dihilangkan huruf ilahnya di sini. Dan demikian juga untuk fi'il amr dihilangkan huruf ilahnya. Dari apa yang kita lihat di latihan ke-10 ini, mungkin barangkali untuk lebih jelasnya bisa kita lihat secara lengkapnya bagaimana tasdid lughawiynya ya. Nah, seperti ini misalkan, ya ini untuk mir ya, ana, ya, nahnu, ya, anta, anti, antuma, antunna, ya, afan antuma, antuma, yang untuk muannas, kemudian antum dan antunna. Ini yang untuk mutakalim dan mukhatabnya. Nah, dilihat di sana jadi tadi fi'il mudhari'nya adalah khosya ya, khosya. Nah, kemudian di sini adalah fi'il madhi ya, khosi dengan domir ana menjadi khositu ya, khositu. Dan kalau mudhari'nya ya, mudhari' maklumnya ya atau marfu'nya jadi akhsha, dan kemudian di sini majzum jadi akhsha, hilang ini ya, ya hilang apa huruf ilahnya. Untuk mansubnya tetap sama ya, akhsha ya, dan amrnya tidak ada. Nah, lalu untuk nahnu ya khosina ya, khosina. Lalu kemudian di sini ada mudhari'nya nakhsha, kemudian ketika majzum jadi ketika tambah lam di depannya yang lam nakhsha, hilang hilang huruf ilahnya. Nah, kemudian untuk antaha ya, khosita, takhsha ya, ada alifnya, kemudian jadi ketika majzum hilang ini ya, hilang huruf ilahnya, takhsha pendek ya. Lalu kemudian untuk amarnya nanti ihsha, ihsha. Nah, dan demikian juga untuk anti ya, khositi ya. Lalu mudhari'nya jadi, nah di sini khositi mudhari'nya menjadi takhshaina ya, takhshaina. Lalu kemudian majzumnya menjadi takhshai ya, takhshai. Nah, ini berbeda kalau sebelum-sebelumnya ya, dulu kan yang dulunya kan jadi takhshina gitu ya. Kalau di sini karena dia apa khosya menjadi takhshaina ya, khosya takhshaina untuk fi'il mudhari'nya. Lalu di sana untuk majzum menjadi takhshai ya, takhshai. Nah, amarnya ihsyai ya, ihsyai bukan ihsi tapi ihsyai. Nah, untuk antuma dalam kitab tidak dibahas ya untuk yang mustanna. Adapun yang antum ya khosyitum ya. Nah, khosyitum takhshawna ya, takhshaw ya, kemudian amarnya menjadi ihsyaw ya, ihsyaw. Nah, ini berbeda dengan yang apa namanya, da'a ya, ud'u ya gitu. Ini tidak, ini ihsyaw. Nah, adapun untuk antuna ya, dia menjadi khosyitunna ya, untuk madinya. Lalu untuk fi'il mudhari'nya menjadi marfu'nya ya, jadi takhshaina ya, takhshaina. Nah, dan ini sama dengan anti ya, anti takhshaina. Di sini juga takhshaina. Nah, adapun majzumnya ya, ini berbeda. Dia tetap takhshaina, adapun di sini anti menjadi takhshaina. Nah, di sinilah karena takhshaina di sini ini termasuk
af'al khamsah ya. Jadi ketika majzum dia nunnya hilang. Tapi di sini bukan, dia tidak termasuk af'al khamsah sehingga tetap meskipun ada harful jazm di depannya, misalkan lam tetap ya lam takhsyaina. Nah, ini untuk domir mutakalim ana nahnu dan domir mukhatab ya, anta sampai antuna. Nah, untuk domir ghaib ya seperti ini domir ghaibnya ya huwa khosyiya ya khosyiya yakhsha, ini mudhari'nya marfu ya. Kemudian majzum jadi yakhsha ya hilang ini ya. Sebagaimana sudah kita sebutkan tadi. Nah, kemudian ketika hiya ya khosyiyat takhsha masih panjang, kemudian ketika majzum hilang alifnya jadi takhsha menjadi pendek. Huma ya, huma untuk mudzakkar muannas tidak dibahas ya dalam buku. Nah, kemudian hum ya. Hum ya dia menjadi khosyu ya, khosyu dari khosyia menjadi khosyu ya. Khosyia khosyu, lalu kemudian mudhari'nya marfu'nya menjadi yakhshauna ya, dan majzum menjadi yakhshaw ya, yakhshaw. Nah, ada untuk huna khosyina ya, huna khosyina, dan mudhari'nya yaitu yakhshaina ya, yakhshaina. Dan kemudian ini majzuman tetap ya, yakhshaina tidak berubah. Baiklah para pemirsa sekalian yang Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah terkait dengan ini kelompok ketiga dari fi'il mu'tal lam ya, yang dimana dia ada sedikit berbeda dengan dua kelompok sebelumnya yang sudah kita bahas pada latihan yang kedua. Nah, yaitu yang kedua di sana dengan mu'talnya dengan waw dan ya, sedangkan yang di sini adalah dengan alif ya. Baiklah para pemirsa, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Semoga apa yang kita sampaikan ini semakin menambah pemahaman kita terkait dengan ilmu bahasa Arab, yang mana memang ilmu bahasa Arab ini adalah ilmu yang membutuhkan ketelatenan ya, membutuhkan ketekunan untuk kita mempelajarinya, karena memang di sana ya banyak hal-hal yang perlu kita pahami secara mendetail supaya kita tidak salah di dalam memahami dan memaknai sebuah kata dalam bahasa Arab tersebut. Baiklah pemirsa, demikian yang bisa kita sampaikan. Kurang lebih mohon maaf, dan kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.